Saya S. Giawa, mengasuh bidang studi sosiologi kelas 11, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi sosiologi kelas 11 SMA untuk semester 1 yaitu bab 1, struktur, stratifikasi, dan diferensiasi sosial. Bab 2, konflik sosial dalam masyarakat. Bab 3, mobilitas sosial. Bab 4, kelompok sosial dalam masyarakat. Untuk mempermudah anak-anak kami menggali berbagai sumber belajar dari 4 bab di atas atau yang ada di dalam video ini, silakan inbox nomor WA berikut untuk menjawab keluhan Anda. Dan saya arahkan masuk grup khusus Mapel Sosiologi kelas 11. Nomor 0813-7648-8878. Atau bila Anda memiliki buku sosiologi seperti gambar ini, nah silakan buka dan pelajari setiap bab-bab yang ada di dalamnya. Karena yang kita pakai adalah buku seperti gambar di dalam video ini. Bab 1, struktur, stratifikasi, dan diferensiasi sosial. Untuk anak-anak kami, silakan perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Bagan struktur sosial. Di gambar ini ada kelas atas, kelas menengah ke bawah, kelas pekerja, pekerja miskin, dan pekerja kelas bawah. Melalui gambar di atas, apa yang terlintas di pikiran Anda tentang struktur sosial? Bukankah Anda sedang berpikir sekarang? Ulasan singkat. Struktur sosial merupakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat. Pesan, cari tahulah definisi struktur sosial menurut para ahli sosiologi. Tapi utamakanlah ahli yang bernama Surjono Sukanto. Jono Sukanto ini sudah terkenal untuk ilmu-ilmu sosial. Dan Surjono Sukanto ini merupakan satu tokoh sosiologi terkenal khususnya di Indonesia dan sudah memiliki ratusan buku-buku tentang ilmu sosial. Tatanan yang dimaksud di sini adalah adanya hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjukkan perilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, di tengah-tengah masyarakat atau di desa Anda ada seorang polisi. Nah, polisi sudah barang tentu disebut sebagai status. Dan apa peran seorang polisi di tengah-tengah masyarakat? Jadi, adanya hubungan timbal balik antara status dan peranan. Lanjut, ciri-ciri struktur sosial mencakup 5 hal sebagai berikut. Bersifat abstrak, terdapat dimensi vertikal dan horizontal, berfungsi sebagai landasan dari proses sosial suatu masyarakat, bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan dalam masyarakat. Struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah-ubah. Dari ciri struktur sosial ini, mengapa ciri struktur sosial dinyatakan selalu berkembang dan dapat berubah-ubah? Uraikan alasan Anda dari berbagai sumber belajar Anda. Jadi, saya mengarahkan anak-anak kami untuk menggali sumber belajar Anda jangan hanya melalui video ini. Carilah dengan menggunakan HP Android yang ada di genggaman Anda. Lakukanlah browsing melalui Google Chrome dan carilah setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada bila mana Anda tidak memahaminya. Struktur sosial bisa terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa unsur. Di antaranya, 1. Status sosial. 2. Peranan sosial. 3. Kelompok sosial. 4. Institusi atau lembaga negara. Di sini,
ada satu bagan atau struktur susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan ada juga sesudah atau setelah amandemen UUD 45. Perhatikanlah struktur lembaga di atas. Nah, yang ada di tanda panah ini. Dan galilah dari berbagai sumber dan tuliskanlah fungsi dari status individu, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Serta tuliskanlah apa kesamaan peranan mereka di tengah-tengah masyarakat. Tuliskan di dalam buku catatan Anda. Jadi pertanyaannya, tuliskan fungsi dari status DPRD, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tuliskan di dalam buku catatan Anda. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal dan diwujudkan dari tingkatan masyarakat paling tinggi sampai paling rendah. Pembentukan stratifikasi didasari oleh beberapa hal, yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial meliputi 3 macam pelapisan sosial. Di antaranya, pelapisan sosial tertutup, pelapisan sosial terbuka, pelapisan sosial campuran. Gambar berikut sering muncul di soal-soal ujian nasional. Gambar ini merupakan sifat stratifikasi sosial. Yang mana tadi ada yang stratifikasi sosial terbuka, ada stratifikasi sosial tertutup, dan ada stratifikasi sosial campuran. Untuk memahami bagian ini, perlu anak-anak kami menggali definisi daripada stratifikasi itu sendiri apa. Lalu pelajari apa itu stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi jenis ini memiliki sifat terbuka. Jadi bagian ini, lihat gambarnya, perhatikan baik-baik. Artinya bahwa seseorang yang ada pada masyarakat yang menerapkan sistem ini mempunyai keluasan untuk berpindah dan merubah kedudukan sosialnya di mata masyarakat. Jadi dia punya keluasan berpindah dan merubah kedudukan sosialnya di mata masyarakat. Lanjut, stratifikasi sosial tertutup. Jadi, perhatikan gambar yang tertutup di sini. Suatu sifat stratifikasi sosial di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Jadi, ada keterbatasan dalam gerak-gerik di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula dengan campuran. Penjelasan untuk campuran, silakan baca di kotak merah di sini. Diferensiasi sosial. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pendek bangsa kita yang memiliki arti sangat dalam. Apa kamu sudah pernah memaknai semboyan ini? Menurut Surjono Sukanto, diferensiasi sosial merupakan bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestise tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Jika ditelaah lagi, diferensiasi sosial tentu saja mengarah pada perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat. Namun, dalam perbedaan-perbedaan tersebut, tidak ada yang dikatakan lebih baik ataupun yang dikatakan lebih buruk. Hanya sekedar membedakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan yang dihasilkan diferensiasi sosial berupa perbedaan yang tidak memiliki tingkatan ataupun jenjang. Dengan kata lain, perbedaan yang muncul bersifat horizontal atau setara. Diferensiasi sosial mengelompokkan warga masyarakat secara horizontal berdasarkan kesamaan ciri-ciri tertentu, meliputi ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Ada 3 ciri yang ada dalam diferensiasi sosial, yaitu ciri budaya, ciri fisik, dan ciri sosial.
Pada umumnya, diferensiasi sosial merujuk pada 4 hal, yaitu perbedaan ras, perbedaan etnik, perbedaan agama, dan perbedaan gender. Ini penting. Silakan baca anak-anak kami semua. Teori 3 ras. Ras kulit putih, ras kulit kuning, ras kulit hitam. Anda berada di mana? Kulit putih kah, kulit kuning dan coklat kah, atau kulit hitam? Kaukasoid, Mongoloid, Negroid. Teori evolusi. Teori yang berdasar pada pemikiran Charles R. Darwin. Ini beranggapan bahwa manusia seluruhnya berasal dari suatu keturunan. Perbedaan-perbedaan yang muncul disebabkan oleh perkembangan dan persebarannya. Tugas, pernahkah Anda merasa berbeda dengan teman Anda? Tuliskan perbedaannya. Apakah faktor yang menyebabkan perbedaan Anda dengan teman Anda ditinjau dari sisi kebudayaan dan agama? Uraikan jawaban Anda dalam buku catatan Anda. Apakah ada perbedaan Anda dengan teman Anda? Tentu iya. Pertama, perbedaan tempat. Kenapa bisa terjadi perbedaan tempat? Anda di desa Tunumbaho, sementara dia di desa Serahili. Anda di desa Serahili, sementara dia di Sipalaga. Kenapa bisa? Anda agama Protestan, sementara dia agama Katolik. Anda agama Protestan, sementara dia agama Islam. Anda kulit kuning, sementara dia kulit merah atau jingga atau ungu dan sebagainya. Bab 2, konflik sosial dalam masyarakat. Di sini ada gambar-gambar di mana kita melihat, jika diperhatikan di sini seperti adanya perkelahian antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Kalau ini saya ambil dari situs di dalam internet, adanya sekumpulan orang-orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan menuntut haknya kepada perusahaan di mana mereka bekerja, di mana ada ketidaksesuaian dari apa yang telah mereka dapatkan dari aturan yang sah, sementara penerapan tidak sesuai di lapangan atau di dalam pekerjaan mereka. Di sini ada satu aksi demonstrasi para mahasiswa kepada satu lembaga yang ada di dalam negara. Konflik merupakan pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi yang berbeda pendapat, keyakinan, dan kepentingan. Bentuk-bentuk dari konflik diantaranya konflik pribadi, konflik rasial, konflik politik, konflik antar kelas sosial, konflik ideologi, konflik internasional. Tugas: galilah dan tuliskanlah pengertian dari konflik pribadi, konflik rasial, konflik politik, konflik antar kelas sosial, konflik ideologi, dan konflik internasional. Tuliskan minimal 2 masalah yang pernah terjadi di lingkungan sekitar Anda. Tuliskanlah langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Dari konflik yang telah Anda uraikan, tentukanlah bentuk konflik yang telah terjadi. Apakah itu konflik pribadi, apakah itu konflik rasial, atau sebagainya. Bab 3, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah bentuk perubahan kedudukan individu atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lainnya. Di sini ada sirkulasi sosial. Mobilitas bisa terjadi oleh karena saluran pernikahan, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, oleh karena lembaga pendidikan, oleh karena organisasi politik, oleh karena organisasi ekonomi, ataupun oleh karena organisasi keahlian. Jenis-jenis mobilitas mencakup 3 jenis antara lain mobilitas vertikal, horizontal, dan juga mobilitas sosial antar generasi. Adapun hal-hal yang mempengaruhi mobilitas sosial: status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, motif-motif keagamaan, masalah kependudukan, dan urbanisasi. Ada juga faktor yang menghambat mobilitas sosial, di antaranya perbedaan ras dan agama, diskriminasi kelas terbuka, kelas-kelas sosial, kemiskinan, perbedaan gender dalam masyarakat. Gender ini maksudnya perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Mobilitas antar generasi vertikal, artinya secara naik. Misalnya ada seorang pemulung, memiliki seorang anak, dan dia berhasil menyekolahkan anaknya
hingga sarjana dan menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi. Biasanya teman-teman atau anak-anak kami semua, sangat jaranglah seorang pemulung mampu menyekolahkan anaknya hingga sampai ke perguruan tinggi. Jadi ini merupakan mobilitas sosial antar generasi secara naik atau vertikal. Yang menurun, misalnya ada seorang orang tua berprofesi sebagai seorang dosen. Sementara dia punya anak hanya lulus sampai ke jenjang sekolah menengah. Bisa itu sekolah menengah pertama ataupun ada juga yang menengah atas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor lagi. Bisa saja oleh karena lingkungan, bisa saja oleh karena pengaruh juga kesibukan orang tua sehingga kurang peduli dengan anak dan sebagainya. Tugas untuk bab 3 ini: 1. Ketika Anda bepergian dari rumah ke pasar dan ke sekolah, apakah Anda melakukan mobilitas sosial? Dan jenis mobilitas apakah yang sedang Anda lakukan? Tuliskan. Jika Anda di bangku SMA dan guru sosiologi Anda status GTT dan bulan depan harus pindah ke SD, mobilitas apakah yang dialami oleh guru Anda? Berdasarkan soal nomor 2, jika guru Anda bulan depan pindah ke SD dengan alasan karena dinyatakan telah lolos CPNS, jenis mobilitas apakah yang dialami guru Anda? Ditinjau dari status sosial, jelaskan jawaban Anda. Tuliskan minimal 3 bentuk mobilitas sosial yang pernah terjadi di lingkungan Anda berdasarkan mobilitas vertikal, horizontal, dan antar generasi. Uraikanlah dalam buku catatan Anda dan tuliskanlah dengan baik dan pelajarilah dengan baik pula. Bab 4. Kelompok sosial dalam masyarakat. Pengertian dari kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama-sama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Juga diartikan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Apakah sekumpulan orang yang saling berinteraksi pasti merupakan kelompok sosial? Tentu tidak. Perlu diketahui bahwa sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi bersama tidak serta-merta dapat kita anggap atau kita nyatakan sebagai kelompok sosial. Kita bisa melihat dari materi berikut ini. Nah, silakan nanti anak-anak kami semua baca-baca ini dan salin dalam buku catatan Anda. Sehingga Anda mampu memahami bahwasanya setiap perkumpulan itu tidak selalu bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Tugas untuk bab 4. Berdasarkan kelompok sosial, apakah Anda punya kelompok di tengah-tengah masyarakat? Tuliskan serta jelaskan jawaban Anda melalui berbagai sumber belajar Anda yang ada. Apakah Anda punya kelompok belajar? Uraikanlah langkah-langkah yang pernah Anda tempuh dalam pembentukan kelompok Anda dan buatlah struktur kelompok singkat berdasarkan pengalaman Anda. Salinlah materi yang ada dalam video ini atau ambillah filenya dalam grup WA dan pindahkanlah dalam buku catatan Anda. Jawablah setiap soal-soal yang ada di dalamnya. Di akhir semester serahkanlah buku catatan sosiologi Anda serta tugas-tugas yang ada di dalamnya. Anda yang tidak menyerahkan catatan Anda, maka Anda pasti dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Saya S. Giawa, SPD, mengucapkan salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Titip salam untuk orang tua Anda di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di new normal berikutnya.